1,75 juta itu sudah kita kelola secara sistem otomatis pada waktu sebelum tanggal 6. Sebelum tanggal 6 dikelola itu, jadi sudah kita masukkan di dalam program untuk solusi, yaitu melakukan cicilan dalam 3 bulan ke depan untuk kenaikannya. Itu yang kita lakukan. Tetapi untuk yang sekitaran 2,225 juta pelanggan itu, nah yang ini yang kita lihat ada juga tidak melapor karena kenaikannya hanya 23%, 25%, kan itu rata-rata. Tapi ada juga yang melapor yang terlalu tinggi. Nah untuk yang terlalu tinggi itu memang kita sudah ada mekanismenya. Mekanismenya kita lakukan seperti yang 1,75 juta tadi, yaitu dilakukan dengan cicilan selama kelebihannya itu selama 3 bulan ke depan. Oke. Kenaikan 20% ke atas ini tagihan bulan apa? Tagihan bulan Juni, pemakaian Mei. Jangan lupa Mas ya, di Mei itu kan kita itu melakukan ibadah puasa ya Pak. Kalau ibadah puasa itu kecenderungan setiap tahun yang kita catat itu selalu kenaikan untuk rumah tangga itu besar sekali. Karena aktivitas daripada ini ya, yang normal aja sudah mengalami kenaikan. Tetapi ditambah lagi kan aktivitas di dalam rumah atau work from home. Karena pada waktu itu PSBB hampir dari mulai akhir Maret sampai dengan April itu sampai Mei juga kan disarankan untuk PSBB pada daerah tertentu yang merah-merah itu. Gitu. Oke, jadi PLN ingin mengatakan kenaikan tagihan listrik di kisaran 20% di bulan Mei kemarin itu sesuatu yang wajar? Iya, sekali lagi sesuatu yang wajar karena pemakaian itu masih pembayarannya itu kan hanya 2 komponen utamanya. Volume dan harga satuannya atau tarif. Tarif ditetapkan pemerintah tidak ada kenaikan sejak tahun 2017. Artinya apa? Satu-satunya kan volume kan. Nah volume ini yang dipakai. Tetapi volume itu memang ada 2 hal. Tadi ada bulan puasa. Kemudian ada juga work from home. Betul nggak? Work from home. Yang kerja-kerja di kantor kita bawa ke rumah. Ada yang membuat lab di tempat kuliahnya. Untuk mengajar karena dia perlu penelitian harus segera, maka dibawa lab mininya itu ke rumah. Itu membutuhkan alat listrik semua. Kemudian yang paling penting sekali, nah kita juga karena COVID-19 pada akhir Maret kita tidak melakukan pencatatan meter. Kenapa itu? Karena kita patuh kepada pemerintah pada waktu itu dikeluarkan ada PSBB. Sehingga kita harus memutus mata rantai virus ini. Mata rantai virus ini diputuskan dengan apa? Work from home, stay at home. Pencatat meter kita itu kan mencatat dari rumah ke rumah. Kita bisa bayangkan kalau dia OTG membawa sesuatu, tangannya, menyentuh apapun, kan bisa hitungnya. Lebih baik kita mengamankan work from home dulu. Stay at home tidak membaca. Bagaimana cara menghitungnya? Rata-rata kan 3 bulan ke belakang. Oke. Bagaimana yang lonjakannya sangat drastis sampai ada yang nyaris 2 kali lipat? Ya, 2 kali lipat contohnya Mas, misalnya ya. Katakanlah kita kue saja, kan ini sama saja kue atau KWH ya. 1 KWH katakanlah 1 kue. Anggap aja pada waktu biasanya kita itu makan sekitaran 5 kue saja. 5 kue dari Januari, Februari, Desember, Januari, Februari 5 kue. Kan rata-rata 5 lah makan. Nah pada waktu kita bulan April kita itu work from home. Work from home misalnya kita kan makan perlu banyak lagi kue, makanya 7. Maka 7 itu yang kita tagih kan rata-rata 5 dulu. 2 itu menjadi tabungan yang seharusnya kita bayar, tetapi belum kita bayar. Kemudian berlanjut lagi, kita makan 5, tetapi dia karena sudah penuh, maka dia bukan lagi 7 makannya, mungkin 9. Tetapi kita tetap tagih 5, jadi ada 4. 4 ditambah 2 tadi, inilah yang kelebihannya. 4 ditambah 2 tadi 6. Pada waktu kita menagihkan, setelah kita catat meternya, kita lihat angka yang sebenarnya, itu di bulan akhir Mei, untuk pemakaian bulan Mei, untuk rekening Juni, maka kita lihat bahwa pemakaian sebenarnya yang tadi 10 ditambah dengan 6, jadi 16. Bandingkan 5 ke 16, bisa 3 kalinya Mas. Itu kan variatif. Nah sekarang kita lihat bulan Mei itu pemakaiannya cukup tinggi sekali. Mengapa cukup tinggi? Karena sekali lagi bahwa kita ada work from home dan sekaligus bulan suci Ramadan. Oke, bagaimana dengan kasus ada rumah kosong yang lonjakannya juga sangat drastis? Tadi rumah kosong kan mungkin kosong dia Mas. Tapi dia sebenarnya sebelumnya isi misalnya. Tiba-tiba kosong. Enggak, kosongnya udah lama. Kosongnya sudah lama, lama-lama kosong. Sekarang tetap, biasanya rata-rata 3 bulan tetap kosong dia Mas. Tidak mungkin ada kita aja yang tinggi sekali. Kalaupun ada, pertama adalah rumah itu terkunci. Kita tidak bisa mengakses meternya.
Dan itu pun tidak kita itu langsung kita masukkan rata-rata, tidak akan kita itu, Bang. Nah itu kasuistik ini harus kita teliti dulu di siapa, yang ini yang harus kita masukkan di dalam database kita. Ada kesalahannya apa? Karena itu sifatnya kasuistik sekali. Di luar yang rata-rata kenaikannya sekitar 20%, itu yang lonjakannya drastis, ada datanya nggak? Berapa persen dari 4,3 juta pelanggan itu? Oh, 4,3 juta pelanggan itu ada sekitaran yang tadi, yang drastis lagi itu adalah 1,72 yang kita kasih secara otomatis untuk otomatis sudah dikurangi gitu. Jadi kita pertama-tama pada waktu perata-rataan 3 bulan itu kita sudah sosialisasi melalui medsos. Sudah kita sebarkan di dalam ini, mention Twitter pada teman-teman, dan kemudian kita sebarkan secara resmi. Begitu juga di koran kita lakukan, untuk itu kita melakukan pencatatan karena PSBB kita beritahukan dalam bentuk berita-berita. Nah ini juga sebelum kita mencatat secara benar kan kita itu PLN akan siap melaksanakan pencatatan. Jadi pada waktu sebelum mencatat pun kita sudah sebarkan mulai dari Mei itu awal-awal tanggal 19, 17, 16 ke bawah itu kita melakukan sosialisasi bahwa tanggal 24 itu, tanggal 23 kita memulai pencatatan kepada pelanggan dan semuanya. Nah itu sama seperti Pak Tulus tadi. PLN itu enak sekali Mas. Meter yang diukurnya itu adalah di sisi pelanggan. Di rumah pelanggan. Kalau saya sebagai konsumen itu meternya di rumah pelanggan. Sebenarnya tidak ada beda antara prabayar dan pascabayar kenaikannya tuh. Saya yakin Pak Mulyanto, walaupun itu beli tokennya lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya, saya yakin itu. Kita bisa cek. Tanyakan kepada beliau. Kan itu kenaikan, tetapi beliau menaiknya kan bayarnya dibuka dengan prabayar. Tapi kita ini bayarnya belakangan, pascabayar. Artinya kita dipakai dulu, kemudian orang untuk dibayar. Jadi itu ya Mas kira-kira. Jadi very simple PLN ini. Sekali lagi seperti kata Pak Tulus, internasional itu Mas. Kalau kita tinggal di luar negeri, nggak pernah kita lihat pencatatan meter sekali setahun atau 6 bulan sekali. Dirata-ratakan itu adalah suatu best practice yang ada. Karena kita tidak mampu, tidak bisa mencatat akibat sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita. COVID ini Mas, saya yakin ini adalah hal yang sangat luar biasa. Semua aspek kehidupan. Nah kita harus pada waktu itu kan kita bukan beranggapan kita harus patuh pada pemerintah ini. Berbahaya kalau kita nggak patuh. Jadi kita mengambil kesimpulan dengan keluarnya PSBB, stop dulu, tidak usah mencatat. Tapi bagaimana kita lihat, internasional itu rata-rata 3 bulan ke belakang. Kita rata-rata 3 bulan ke belakang. Gitu aja sesimpel. Tapi kalau waktu itu juga kita sudah membuka WA, WhatsApp atau nomor HP untuk pelanggan kita yang kira-kira ada kemampuan untuk mengcapture-nya, ngirimkan. Dan itu juga kita catat, Mas. Dan itu yang jadi acuan. Oke, baik. Pak Bob, ini kalau kita bicara situasi pandemi kan ekonomi turun, daya beli masyarakat juga menjadi lemah. Banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Nah, ini rata-rata 3 bulannya, kenapa yang besar di depan, tidak di belakang? Yang besarnya di lonjakannya kan nanti diambil rata-rata. Misalnya orang yang tadinya 500 harus bayar 1 juta, ada lonjakan. Kemudian nanti di bulan-bulan berikutnya itu kan akan dikurangi dari lonjakan itu kan? Carry over ya, dibawa ya ke selanjutnya. Ya kan? Di carry over. Kenapa kita lakukan itu? Karena kan kita melihat situasi kondisi, Mas. Pada waktu pada waktu Maret kondisi COVID pertama kali ya pada waktu diumumkan. Kemudian kita melakukan dengan. Tapi April, teman-teman itu ada sebagian besar sudah mencatat sekitaran 50% dari pelanggan yang pasca bayar. Kita catat. Tetapi pada waktu mereka datang, di lockdown, Mas. Di lockdownnya bukannya kota yang di lockdown, tetapi RT RW. Bukan RT, tapi RW. Kadang-kadang satu kelurahan itu di lockdown. Petugas nggak boleh masuk orang luar. Pagar aja dipagarin portal. Jadi nggak boleh masuk. Nanti awal masuk kan kita tidak bisa menjangkau itu, walaupun kita perintahkan coba paksa tidak bisa. Contoh itu di DKI banyak sekali Mas, di kampung-kampung, kampung pulau, di tempat saya juga kampung rambutan itu di lockdown, nggak boleh masuk oleh satpam kita Pak. Memang perintah kita warga di sini karena kita ketakutan, ketakutan jangan sampai ada orang luar membawa. Jadi kita ambil bagaimana internasionalnya rata-rata dan dirata-ratakan terjadi pada waktu pemakaian bulan Maret, rekening April, kemudian rata-rata juga adalah rekening Mei, pemakaian April, tetapi pemakaian Mei, rekening Juni
kita berhasil mencatat semua. Kemudian sudah tidak ada lockdown-lockdownnya, berhasil semua. Itu sebanyak sekitaran 98% sekian itu kita sudah berhasil membaca. Kemudian 1,2 sudah melaporkan pakai WA dengan itu. Dari jumlah sekitaran 36 juta pelanggan kita. Jadi rumah kosong ya tuh, sekali lagi rumah kosong pagar tinggi. Kita kan tidak bisa merapat. Kemudian pada waktu kita tidak berhasil membaca itu, biasanya kita ada surat pemberitahuannya, Mas. Cari kertas pengumuman, maka di rumah Anda tidak bisa dicatat, mohon hubungi nomor sekian atau memberikan nomor ke WA kesekian, ke 123. Itu kita tempel di dekat itu, Mas, kertasnya. Tapi mungkin nggak pernah dilihat rumahnya, jadi berapa kali teman-teman itu bingung ini berapa angkanya, padahal di situ rumah besar. Nah, itu ada kegiatan. Jadi kita membayar yang rata-rata dari jenis tarif yang ada. Misalnya tarif itu katakanlah mereka 3.500. Nah, di dalam kita mempunyai pelaporan itu 3.500 rata-rata suatu daerah tertentu, katakanlah Jakarta itu pemakaiannya rata-rata 1 bulan 7.500. Itu yang dimasukkan. Yang dimasukkan rata-rata daripada itu, karena dari awal pun tidak pernah kita mendapatkan angka meternya gitu. Jadi itu yang menyebabkan salah satu itu, tapi ekses, tapi itu adalah kasuistik. Bagusnya nanti tolong dilapor, kalau bisa nanti kita mencatat nomor ID PEL-nya, nanti kita lihat. Dan sekali lagi mohon izin Pak Tulus juga melaporkan kepada Bapak, karena sekarang sudah sistem online Pak, AP2T, terlagi untuk koreksi rekening itu cepat sekali Pak. Cepat sekali, kenapa? Tapi kita menunggu dulu verifikasi. Verifikasinya biasanya 1 hari Pak, jadi hari besoknya udah bisa diselesaikan, dan tidak bayar di kantor Pak, mohon maaf. Tapi bayarnya langsung di bank. Karena proses itu yang membutuhkan waktu 1 hari, setelah kita koreksi kan di-upload dulu, kemudian diverifikasi, kemudian dikirim kepada perbankan. Karena membayarnya kan melalui perbankan, fasilitas dari host to hostnya ke mereka. Jadi itu cepat sekali sekarang untuk membutuhkan waktu kalau koreksi. Jadi jangan khawatir, memang teman-teman pelanggan kita bisa melapor ke 123 atau juga langsung ke kantor kita terdekat untuk melakukan kalau ini bagaimana untuk melakukan pencicilan atau program solusi kita yang kita tawarkan. Oke, tadi soal ada yang ya kurang menghargai pelanggan sampai harus berantem ketika nego lah untuk tidak diputus. Silakan Pak Bob. Itu penting sekali bagi kami, mohon dilaporkan. Kami catat itu karena kami telusuri. Karena itu bukan protap yang kita berikan, Mas. Protap kita berikan itu selalu kita berprotap bahwa mengucapkan salam 5S dahulu, kemudian dilakukan memberitahukan. Kalau tidak diberitahukan, kita akan melakukan tindakan ini. Kemudian sekali kalau dia mau itu, kemudian ada peringatan 1, baru peringatan 2, perusahaan peringatan 3. Pada peringatan 1 kita putus sementara namanya. Kemudian peringatan kedua kita tidak melakukan apa-apa, kemudian peringatan 3 kita baru bongkar. Nah, jadi kalau ada yang ribut itu harus kita tanyakan dulu. Untuk kami penting sekali itu. Harus kita perbaiki dalam mohon datanya, ditelepon aja ke 123, Bapak nomor ID PEL berapa, sekian berapa, tanggal berapa, jam berapa, itu bisa kita telusuri, Mak. Nggak usah apa nama, jamnya berapa, hari apa, itu bisa nanti kita telusuri dari sistem. Baik, ini ada yang masuk lagi, saya bacakan mumpung masih ada waktu ya. Ada Ibu Cut Putri. Apakah benar kenaikan berdasarkan pencatatan yang akurat? Katanya petugasnya tidak datang mencatat ya. Betul katanya, ada rumah kosong yang 6 bulan, itu tagihannya luar biasa, hampir 2 kali lipat katanya. Oke, terima kasih Ibu Cut ya. Kemudian ada Pak John Hir. Selamat sore Pak John. Saya hampir 3 bulan nggak aktif. Pekerjaan saya penjahit dan dan ada kenaikannya sekitar 20%. Listrik saya 900 watt katanya. Oke, terima kasih Pak John Hir ya. Kemudian ada Ibu Eti di Jakarta Selatan. Tagihan saya baru bisa bayar kemarin, jumlahnya ngagetin, 900.000, padahal bulan lalu hanya 500.000. Pemakaian normal, dan saya tinggal sendirian, tidak ada alat listrik yang ditambah, normal semua. Bagaimana ini? Kemana saya harus mengadu? Terima kasih Ibu Eti di Jakarta Selatan. Terakhir ya, ini ada pendengar kami, saya sapa dulu. Pak Paul, selamat sore Pak Paul. Saya menggunakan token prabayar. Bulan April beli token 400.000. Biasanya 150.000 untuk 1,5 bulan. AC nyala terus. Kalau normal, AC mati 9 jam kerja di kantor. Oke, terima kasih. Monggo langsung Pak Bob. Ya, jadi kalau yang tadi rumah kosong, tapi kami sudah ceritakan. Nah, tetapi kalau penjahit tadi ya, permasalahannya kalau dia 20%,
Menurut saya normal saja, Mas. Mungkin dia pesanannya kan mendekati Lebaran itu biasanya jahitannya banyak walaupun dalam PSBB ya. Kemudian dia menggunakan listriknya lebih banyak juga, mungkin alat obrasnya dan sebagainya. Dan yang kemudian yang ketiga kalau kita bahas tadi, selanjutnya token. Memang kita sarankan untuk token kalau mereka tidak ingin diganggu oleh petugas pencatat meter. Ya seperti Pak Mulyantono kan rumahnya sudah token, jadi tidak ada di bawah. Kita tinggal mengisi token sendiri, beli token seperti kayak pulsa telepon lah, itu lebih bermanfaat lagi. Nah terkait kalau ada misalnya sekali lagi kami membuka layanan informasi, bisa lihat di belakang kita masih ada teman-teman itu yang masih bekerja, itu tugasnya menelponin Mas. Dia lagi menelpon, itu posku kita menelponi, mereka masih di sini untuk di ruang satgas kita untuk di kantor pusat ini. Tapi di tempat unit-unit lain itu kita lakukan seperti ini. Baik, dan ini sekaligus untuk mengklirkan seperti yang tadi disampaikan oleh pendengar kami, tidak ada ini terkait dengan subsidi silang ya, 900 volt dikasih diskon, di atasnya dinaikkan tagihannya. Perlu saya itu informasikan Mas ya, stimulus ini bukan dari PLN, dari pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Pemerintahan Pak Jokowi memberikan stimulus menggunakan APBN. Bukan menggunakan PLN, tetapi APBN itu akan dilalui PLN. Kan dipakai oleh mereka, nanti dibayarkan ke PLN. Tetapi semuanya itu dibuatkan oleh pemerintah melalui subsidi. PLN tidak bisa subsidi silang, karena bisa Pak Mulyantono bisa pidanakan kita Pak. Itu ada undang-undangnya, tanya ke beliau yang membuat undang-undang itu. Undang-undang ketenaga listrikan perpresnya ada dan setiap kali membahas kata Pak Tulus tadi harus disetujui oleh DPR. Itu pidana. Yang dipidana itu semua termasuk sayanya. Kan tidak mungkin kita mau begitu itu. Tidak ada sekali lagi subsidi silang. Yang jelas ini adalah murni pemakaian. Yang paling penting coba dilihat. Coba dilihat di rumah, foto. Betul nggak angka meternya? Dengan yang ditagihkan yang terakhir ini. Ya kalau salah berarti mereka memang datang. Nah itu yang akan kita itu. Baik. Itu kalau misalnya lonjakannya drastis sekali, itu kita komplain, uangnya bisa dibalikin atau nanti dihitung untuk tagihan berikutnya? Dihitung untuk tagihan berikutnya, karena kita mekanisme kalau ada minta uang biasanya ada lama. Jadi biasanya untuk kayak reimburse pada bulan-bulan berikutnya untuk digunakan.